Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai perhitungan manual metode work product atau WP. Di sini anggota kelompok ada Muhammad Leonardi 2018-31174, Yasika 2018-31191, saya sendiri Ilham Soal Akbar 2018-31199, Lydia Syaputri 2018-31209. Baik, untuk pengertian, metode work product atau WP adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Untuk langkah yang pertama, menentukan kriteria. Langkah kedua, menentukan variabel kriteria. Langkah ketiga, penentuan nilai bobot W, S, dan V. Langkah terakhir yaitu kesimpulan. Kemudian studi kasus. Sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen 1. Rekrutmen pertama, calon programmer. Kriteria yang diperlukan sebagai berikut. Pertama, benefit, pengalaman kerja atau C1, jenjang pendidikan atau C2. Cost, jarak tempuh tempat tinggal atau C3. Baiklah, dari sekarang saya akan ambil alih. Baik, yang pertama adalah kriteria pengalaman kerja atau C1. Pengalaman kerja 3 tahun dengan nilai 3. Yang kedua, dengan pengalaman kerja 5 tahun dengan nilai 5. Yang ketiga, 10 tahun dengan bobot nilai 10. Nah, pengalaman kerja masuk ke dalam kategori benefit karena nilai bobot yang semakin besar akan semakin baik. Oke, ini adalah kriteria jenjang pendidikan C2. Oke, nomor satunya jenjang pendidikan adalah D3 dengan nilai 4. Kedua, jenjang pendidikan S1 nilai 6. Nomor 3, jenjang pendidikan S2 dengan nilai 8. Untuk kriteria jarak tempuh tempat tinggal C3 adalah yang pertama, jarak tempuh tinggal kurang dari 1 km dengan bobot nilai 2. Yang kedua, dengan antara 2 sampai 6 km nilainya 5. Yang ketiga, lebih dari 6 km nilainya 7. Jarak tempuh tempat tinggal pelamar masuk ke dalam kategori cost karena semakin kecil nilainya semakin baik. Lanjut, untuk bobot kriterianya yang C1 adalah 40, bobotnya 0,4. Ini ralat ya, ini aturan 30 dengan bobot 0,3. Untuk C2 nya 20, bobotnya 0,2. C3 10, 0,1. Untuk totalnya 70. Selanjutnya ini 0,7. Dari setiap kriteria yang digunakan semuanya akan diberikan nilai bobot. Pengambilan nilai bobot atas dasar pertimbangan sendiri atau melalui hasil survei. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Yasika. Oke, baik. Selanjutnya adalah perhitungan. Pada studi kasus ini ada 3 pelamar, yaitu yang pertama V1 yaitu Budi, V2 yaitu Tono, dan V3 adalah Anton. Selanjutnya memberikan variabel untuk setiap pelamar sesuai dengan kriteria masing-masing, yang mana sesuai dengan tabel yang telah kami siapkan, yaitu pelamar atau V1 C1 nya 3 tahun, C2 nya lulusan D3, dan C3 nya itu lebih dari sama dengan 6 km.
Yang kedua V2 C1-nya 5 tahun, C2 lulusan S1, C3-nya antara 2 sampai 6 km. Dan V3 yang mana C1-nya 10 tahun, C2-nya lulusan S2, dan C3-nya itu kurang dari sama dengan 1 km. Selanjutnya konversi menjadi nilai bobot sesuai masing-masing variabel, yang mana V1-nya itu C1 3, C2 4, dan C3 2. V2 C1-nya 5, C2 6, dan C3 5. Dan terakhir V3 C1-nya 10, C2-nya 8, dan C3-nya 7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada penentuan nilai bobot W. Jadi rumusnya itu adalah WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Nah, di sini ada sedikit typo, harusnya W1, W2, dan W3. Nah, jadi di sini nilai 0,3, 0,2, dan 0,1 kita dapatkan dari nilai bobot masing-masing calon kriteria. Nah, di sini pembagian benefit dan cost. Di benefit itu ada pengalaman kerja atau C1 dan jenjang pendidikan atau C2. Dan ada juga cost, yaitu jarak tempuh tempat tinggal atau C3. Nah, karena W1 dan W2 merupakan benefit, jadi dikalikan dengan 1, dan W3 dikalikan dengan -1. Lanjut. Nah, selanjutnya ini W1 sama dengan 0,5 dikali 1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,33 dikali 1 sama dengan 0,33, dan W3 sama dengan 0,16 dikali -1 sama dengan -0,16. Lanjut. Selanjutnya itu ada penentuan nilai bobot tes. Rumusnya itu seperti ini. Jadi ini juga ada sedikit kesalahan, harusnya S1, S2, dan S3. Jadi di sini nilai 3, 4, dan 2 kita dapatkan dari nilai bobot masing-masing kriteria, dan pangkatnya kita dapatkan dari hasil pencarian nilai bobot W sebelumnya. Jadi S1 sama dengan 3 pangkat 0,5 dikali 4 pangkat 0,33 dikali 2 pangkat 0,16 sama dengan 2,44. Begitupun langkah untuk mencari S2 dan S3. Lanjut. Selanjutnya itu yang terakhir itu penentuan nilai bobot Si. Rumusnya itu V1 sama dengan SI per sigma SI. Jadi di sini nilainya kita dapatkan dari hasil pencarian nilai bobot S. Jadi di setiap V1 sama dengan 2,44 dibagi hasil dari pencarian nilai bobot S sebelumnya. Jadi dibagi 2,44 ditambah 3,12 ditambah 5,62 sama dengan 9,74. Begitupun untuk mencari V2 dan V3. Lanjut. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya, jadi nilai V terbesar yaitu adalah V1 dengan nilai 9,74 dan merupakan alternatif terbaik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.